Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ayyam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syarrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam pun kita mohonkan agar Allah mencurah limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada pribadi dan jemaah sekalian untuk mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu upaya meningkatkan iman takwa itu adalah dengan beribadah. Seperti tadi disampaikan dalam muqaddimah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya tujuan utama diciptakannya kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini bermakna bahwa fungsi utama kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Walaupun kita punya fungsi-fungsi lain, tapi fungsi-fungsi lain itu adalah fungsi-fungsi yang mendukung kepada fungsi utama, yaitu mengabdi kepada Allah. Hal ini mengindikasikan bukan berarti kita tidak boleh berdagang, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, berusaha. Itu adalah fungsi-fungsi lain dalam hidup kita. Tetapi pekerjaan, perdagangan, usaha, bermain, hiburan kita itu hendaklah mendukung kepada fungsi utama, yaitu mengabdi kepada Allah. Maka manakala tiba saatnya untuk beribadah, hendaklah fungsi-fungsi yang lain itu ditinggalkan dan kita mengabdi beribadah kepada Allah. Sebagai seumpama sebuah handphone, fungsi utamanya adalah untuk komunikasi. Di samping handphone juga punya fungsi-fungsi lain, sebagai alat berhitung kalkulator, sebagai alat untuk memutar musik, sebagai alat untuk game player dan sebagainya. Tapi fungsi-fungsi itu adalah fungsi-fungsi pendukung. Fungsi utamanya adalah untuk komunikasi. Sebuah handphone yang baik apabila dia dapat digunakan untuk berkomunikasi. Pada saat kita memutar musik misalnya, saat ada panggilan, maka handphone itu pun fungsi-fungsi lainnya tertutup karena fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi, menerima panggilan itu. Jika seandainya ada handphone digunakan untuk komunikasi, dia tidak bisa karena tertutup oleh aplikasi, oleh fungsi-fungsi lain. Ketika kita mendengarkan musik, ada orang yang menelepon, tidak bisa karena tertutup oleh musik itu, karena tertutup oleh kalkulator itu, oleh game itu. Maka sesungguhnya handphone itu handphone yang tidak berfungsi, handphone yang sudah rusak, handphone yang error.
Maka demikian pun manusia, jika seandainya ketika saat waktunya ibadah, tetapi dia masih sibuk berdagang, sibuk bekerja, sibuk bermain, maka sesungguhnya manusia itu sudah error, sudah tidak mempunyai fungsi dalam hidupnya. Jamaah sekalian, analisa ini disampaikan oleh para mufassir, termasuk salah satunya adalah pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Salah satu hikmahnya dia mengatakan, iradatika fit tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka fil asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk berada pada maqam tajrid, padahal Allah sudah menentukan maqam asbab untukmu, sesungguhnya adalah merupakan satu keinginan buruk yang tersembunyi. Dan keinginanmu berada pada maqam asbab, padahal Allah sudah menentukanmu pada maqam tajrid, adalah sungguh merupakan penurunan tingkatan yang tinggi. Terkait dengan ibadah ini, ibadah membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana. Ibadah membutuhkan tenaga. Ibadah membutuhkan pakaian. Ibadah membutuhkan kendaraan dan hal lain terkait dengan fasilitas sarana itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah menempatkan kita pada dua makom. Satu, apa yang disebut dengan makom asbab. Yang kedua, apa yang disebut dengan makom tajrid. Makom asbab adalah orang yang memenuhi kebutuhan ibadahnya melalui usaha. Dia bekerja, kemudian mendapatkan nafkah, mendapatkan upah. Upahnya itu bisa digunakan untuk ibadah. Dia berdagang, keuntungannya bisa digunakan untuk ibadah, dan lain sebagainya yang masuk kategori usaha. Sedangkan makom tajrid adalah mereka yang memenuhi kebutuhan ibadahnya tanpa melalui usaha, tetapi Allah berikan anugerah kepadanya. Kegiatan sehari-harinya hanya duduk di rumah, tapi Allah cukupkan baginya segala kebutuhan-kebutuhannya. Mereka yang mendapatkan anugerah itu berada pada makom tajrid. Di manakah kita berada? Beliau menyampaikan beberapa tanda-tanda apakah kita berada pada makom asbab. Artinya kebutuhan ibadah kita harus dipenuhi dengan usaha kita, ataukah kita berada pada makom tajrid. Pertama, ciri-ciri atau tanda berada pada makom asbab adalah, pertama, jika usaha yang kita lakukan itu dapat memenuhi kebutuhan kita, bahkan ada sisa untuk berbagi dengan yang lain. Yang kedua, jika kita menjalankan usaha itu, apapun namanya, tidak melalaikan kita dari zikir dan mengingat Allah. Selanjutnya, usaha yang dikerjakannya tidak menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Yang keempat, tanda orang yang ada di makom asbab adalah apabila usaha yang dikerjakannya itu berada dalam komunitas orang-orang yang baik dan tidak menyeretnya kepada komunitas orang-orang yang buruk. Dan terakhir, jika seandainya usahanya itu dilakukan dengan niat yang soleh. Niat yang soleh terbagi dua. Satu, ibtigha'illah, mengharap ridho Allah, dan yang kedua, fi aunin nas, membantu manusia. Jika seandainya keenam ciri tanda itu tidak ada pada usaha kita,
maka hendaklah kita berpindah kepada usaha lain. Jika seandainya usaha kita menyeret kepada sesuatu yang diharamkan, jika seandainya usaha kita, kerjaan kita, apapun yang kita usahakan itu berada dalam komunitas orang-orang yang buruk, jika seandainya usaha kita tidak mencukupi kebutuhan kita, maka pindah kepada usaha lain. Atau kata Nabi, kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, pindahlah ke makom tajrid. Apa makom tajrid itu? Makom tajrid adalah makom orang yang memenuhi kebutuhannya dengan dicukupkan melalui anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri-ciri orang yang berada pada makom tajrid pertama adalah walaupun dia tidak berusaha, Allah memberikan kecukupan dalam kebutuhan-kebutuhan ibadahnya. Yang kedua, walaupun tidak ada kebutuhan yang terpenuhi, hatinya tetap tenang, tidak ada kegelisahan. Walau dia tidak memegang uang sepeser pun, walau dia harus berpuasa 1 hari itu, hatinya tenang, maka itu ciri orang berada pada makom tajrid. Yang ketiga, tidak ada sifat tamak kepada manusia. Dan yang terakhir, bersihnya waktu dari kesibukan-kesibukan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, ini saya sampaikan agar kita memahami betul tentang bagaimana usaha kita. Apakah usaha kita atau asbab kita mengantarkan kita kepada ibadah yang benar-benar, atau malah sebaliknya kita berada pada makom tajrid yang disitulah Allah meridhoi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بجميع النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أولى وأكبر.